وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan satu kajian kecil yang sehubungan dengan perjuangan Rasulullah menyampaikan dakwah Islam. Dan ada satu hal yang menarik dalam kajian seperti ini, yaitu karakter dari dakwah Rasulullah. Jadi periodisasi dakwah Rasulullah adalah secara umum biasanya dibagi menjadi dua, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Tetapi periode Makkah sebenarnya terbagi menjadi dua juga, yaitu periode dakwah sirriyah, dakwah yang masih rahasia, sembunyi-sembunyi, dan itu berlangsung selama 3 tahun. Dilanjutkan 10 tahun periode Makkah, di mana dakwah dilaksanakan dalam jahriyah, jadi secara terbuka. Secara total 13 tahun ada di Makkah. Sedangkan 10 tahun berikutnya adalah periode Madinah. Ada bidang-bidang dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah secara konsisten, yaitu ada 3 bidang. Yang pertama, pembinaan ideologi yang utuh secara konsisten setiap periode dilakukan oleh Rasulullah. Dan yang kedua adalah pembinaan karakter, baik itu meliputi pembinaan amalan hati, ibadah qalbiyah, maupun pembinaan akhlak sehari-hari, dan pembinaan solidaritas sosial. Ini bidang kedua. Dan bidang yang ketiga adalah dakwah yang meliputi perencanaan dakwah dan pelaksanaan dakwah. Ketiga bidang besar dakwah ini dilakukan secara konsisten oleh Rasulullah selama periode dakwah, baik di periode 1, 2, maupun 3. Jadi nampak bahwa Rasulullah ternyata secara sistematis melakukan dakwah ini dengan satu kurikulum yang tertentu. Bukan asal-asalan, tetapi berdasarkan kurikulum yang sangat sejajar dengan wahyu yang beliau terima. Jadi bisa dikatakan asas dari kurikulum dakwah Rasulullah adalah 3, yaitu Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah Al-Ilham Al-Khalis, yaitu ilham yang bersih yang disampaikan oleh Allah kepada beliau Nabi Muhammad secara langsung, dan yang ketiga adalah musyawarah bersama sahabat-sahabatnya. Jadi kita akan bahas bagaimana Al-Quran menjadi kurikulum dalam dakwah Rasulullah, dan seluruh perjuangan beliau dalam menegakkan Islam itu sangat runtut sesuai dengan runtutnya nuzulul Quran, keturunnya Al-Quran. Ada beberapa karakteristik terpenting dalam dakwah Rasulullah.
Memang tidak semua karakteristik saya tampilkan, tetapi ada 6 karakter yang sangat menonjol. Yang pertama, dakwah dilakukan meliputi semua bidang dakwah, tidak parsial, tapi integral, baik ideologi, karakter, maupun solidaritas sosial. Dengan demikian, dakwah itu berjalan alamiah. Tidak orang bicara ideologi saja, tapi karakter sehari-harinya kurang baik. Tiga-tiganya langsung dibina oleh Rasulullah. Karakter pribadi maupun karakter sosialnya semua tumbuh. Dan karakter yang kedua adalah orientasi ke masa depan. Jadi banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang pada fase itu turun kepada beliau, yaitu untuk fokus kepada dakwah. Surat Al-Muzammil misalnya menjelaskan dengan cara yang indah bahwa tinggalkanlah aku dan tinggalkanlah orang-orang yang mendustakanku. Jadi jangan hiraukan orang-orang pendusta itu. Fokus saja kepada dakwah. Jadi walaupun tantangan itu sangat kuat, karena tidak diperhatikan, ya dia akan tetap kuat menghadapinya. Itu salah satu kunci kekuatan dari beliau. Yang ketiga, sifat dari dakwah Rasulullah itu sangat khas, yaitu yang pertama menumbuhkan. Sifatnya menumbuhkan, bukan menghancurkan. Jadi sifat ini mempunyai daya tarik. Setiap orang mulai tertarik, dia akan semakin tertarik. Karena sifatnya menumbuhkan. Kazar'ain akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaqlahu wa fastawa ala suqih. Surat Al-Fatah. Itu sifat yang ketiga. Di samping itu, karakter ini disampaikan oleh Rasulullah secara kolegial. Rasulullah bukan jago sendirian, tapi beliau membina satu elit dalam tanda petik, orang-orang yang mempunyai kecerdasan untuk diajari masalah teknik berdakwahnya. Dan orang-orang cukup belajar dari Rasulullah, melihat bagaimana beliau melaksanakan dakwah. Tapi yang keempat, atau karakter yang keempat adalah bertahap. Sesuai dengan keadaan umat dan potensi yang tersedia. Jadi tidak hantam kromo, tidak. Ya, sangat situasional, sangat kondisional, sebab dalam setiap kondisi dan situasi ada seninya sendiri dalam berdakwah. Yang selanjutnya, karakter terpenting dakwah Rasulullah ini adalah progresif. Jadi dia selalu ke depan, maju, dan mempunyai karakteristik pola. Pola progresivitasnya adalah pola bola bergulir. Seperti bola bergulir. Jadi kalau kita biasa nonton sepak bola, bola itu kadang berputar ke kiri, kadang berputar ke kanan, kadang harus belok kiri, tapi tujuannya terus harus maju. Jadi kalau secara matematis bukan linier, melainkan dia bergulir. Kadang ke kiri, kadang ke kanan, tetapi terus maju. Secara matematis mungkin seperti solenoid, ya, berputar tapi maju. Jangan sekali-kali menganggap dakwah Rasulullah itu linear. Bukan. Dia sangat penuh dengan seni,
Dan polanya memang maju, tetapi bergulir. Karakter yang keenam adalah berterusan dan berkelanjutan. Continue and sustainable. Pemahaman tentang kontinuitas dan sustainability itu menghendaki kita memahami beberapa persyaratan yang diperlukan. Misalnya critical mass, excess criticality dalam bahasa engineering, itu harus terpenuhi supaya dakwah berterusan dan berkelanjutan. Misalnya begini, kalau kita punya satu kampung dengan 5 orang dai, maka tidak semuanya harus mengerjakan bersama-sama. Mungkin satu kampung itu cukup 3 dai. Tetapi harus ada reserve. Inilah yang disebut excess. Dia criticality-nya cukup 3. Jumlah minimum supaya dakwah itu berlangsung itu 3 orang. Tetapi yang tersedia 5 orang. Yang 5 ini menjamin sustainability, keberlanjutan dari suatu proses. Ya. Karena itu dai menjadi penting. Dan karakter dai yang diteladankan oleh Rasulullah adalah yang pertama, yakin pada Allah dan Rasul-Nya. Dan yang kedua, yakin pada konsep takwa. Takwa itu adalah suatu konsep yang merupakan gabungan antara iman dan amal saleh. Tidak bisa dibagi, tidak bisa dibelah. Harus menjadi satu. Iman dan amal soleh. Itu baru takwa. Antara konsepsional dan operasional. Yang ketiga, yakin pada doa yang selalu diijabah. Jangan seorang daiyah itu siapa saja yang terlibat dalam dakwah. Tidak harus seorang dai formal. Siapa saja yang bekerja untuk dakwah itu harus yakin pada doanya diijabah. Yaitu diijabah saat memohon ampunan, saat memohon ilmu, saat memohon kekuatan, dan doa memohon kesabaran. Saya ingin menjelaskan lebih rinci lagi tentang kesabaran ini. Kesabaran di dalam Al-Quran mempunyai 12 makna lebih. Yang satu diantaranya adalah tekun. Dakwah harus dilakukan dengan sabar, dengan makna, dengan tekun. Tidak bisa asal tembak. Tidak bisa secara tidak teratur. Tidak, harus tekun. Yang keempat adalah yakin pada ilham atau pengajaran langsung dari Allah. Setiap daiyah harus berkeyakinan yang kuat bahwa Allah akan membimbing melalui ilham. Rasulullah sendiri selalu berdoa, Allahumma alhimni rusydi wa a'idhni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkanlah kecerdasan kepadaku dan jauhkanlah dari buruknya egoku. Ini adalah satu doa yang luar biasa, doa yang selalu diucapkan Rasulullah menjelang peperangan. Yang kelima, seorang da'iyah harus membaiat diri sendiri, mengangkat sumpah untuk diri sendiri untuk selalu tetap berjuang di dunia dakwah. Dan yang keenam,
tentu saja menjaga akhlak pribadi dan keluarga. Kadang-kadang orang merasa berat karena menjaga akhlak pribadi saja sudah susah, ditambah dengan menjaga akhlak anak istri. Sering merasa berat. Tetapi ada hal yang penting. Kita tadi sudah kemukakan bahwa kita harus yakin pada doa kepada Allah. Ijabah kepada Allah. Ijabah doa kita ini harus kita yakini, termasuk kita titipkan anak istri kita kepada Allah. Biarlah Allah yang mendidik mereka. Biarlah Allah yang menjaga mereka. Kita doakan saja. Dengan demikian, ma'iyah Allah, campur tangan Allah akan hadir dalam keseharian kita. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah menjaga solidaritas. Menjaga solidaritas baik kepada sesama muslim maupun sesama dai. Inilah karakter yang terpenting dari seorang daiyah pada zaman ini. Hadirin, lalu dari mana Rasulullah itu mempunyai kreativitas yang begitu besar? Tadi sudah saya kemukakan bahwa asas dari kurikulum dakwah adalah 3, yaitu Al-Quran, Al-Ilham, dan Musyawarah. Nah, kita masuk kepada yang pertama sebagai ilustrasi, yaitu beberapa analisa antara beberapa kata sabar dalam Al-Quran. Kata sabar diucapkan 103 kali dalam 93 ayat dan 45 surat. Tetapi ada beberapa kata yang patut kita cermati sehubungan dengan dakwah ini. Yang pertama, kata bersabarlah. Diucapkan dengan 3 cara. Yang pertama, isbir, bersabarlah. 22 kali. Kemudian isbiru, bersabarlah kalian, dalam bentuk plural, 6 kali. Dan istobir, bersabarlah dengan sungguh-sungguh, 3 kali. Nampak sekali bahwa dalam bentuk singular itu 22 kali. Isbir, isbir, 22 kali. Apa artinya? Artinya kesabaran jamaah sangat digantungkan pada kesabaran pribadi. Kesabaran individual, masing-masing anggota. Baru yang 6 kali isbiru, bentuk plural. Kesabaran jamaah. Jadi lebih dari 3,5 kali kata sabar sebagai individu itu ditekankan oleh Rasulullah, oleh Allah. Kata kedua yang menarik adalah kata sobaru. Mereka bersabar. Ini 15 kali. 15 kali ini 13 kali subjeknya adalah mukminun. Orang mukmin 13 kali disebut telah bersabar. Sedangkan yang 2 kali masing-masing adalah para rasul dan Bani Israel. Bani Israel disebut 1 kali, para rasul 1 kali, mukminun 13 kali. Maka tafsir yang mungkin keluar atau yang mungkin diangkat dari fenomena ini adalah orang mukmin telah dijanjikan kemampuan untuk bersabar 13 kali lebih banyak daripada Bani Israel. Itu potensi. Apakah kita mampu mengekspor potensi itu? Ya, wallahu a'lam. Selanjutnya tentang makna kata sobar ada 12. Yang pertama adalah tahan uji,
tidak bosan, rajin berdoa, tahan siksa, suka berbuat baik, tahan godaan, walaupun pas memerlukan, kemudian disiplin atau tekun pada rencana, dan merupakan tanda-tanda hamba Allah, dan tidak peduli apapun yang terhadap tanggapan orang-orang luar Islam, tajarrud. Dan makna yang ke-10 adalah konsisten dalam mempertahankan ideologi dan menahan nafsu dan tidak berdusta. Jadi 12 makna sabar tadi, yang paling penting di dalam dunia dakwah adalah tekun dan berakhlak baik, konsisten dalam berakhlak baik. Itulah karakter utama dari dakwah Rasulullah, menumbuhkan orang-orang yang mempunyai moralitas yang tinggi. Lalu pertanyaannya adalah modal moral apa yang harus dimiliki untuk menjadi orang yang seperti itu. Hanya ada satu ayat, yaitu Al-Baqarah 207 dan 208, yang disisipkan di antara ayat-ayat tentang munafik. Ada 20 surat, ada 20 ayat tentang munafik, dan 2 ayat itu disisipkan, yaitu surat Al-Baqarah 207, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari ridho Allah. Dan Allah Maha sopan, Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Pengertiannya adalah bahwa penghambaan orang yang seperti itu, yang mengalahkan dirinya untuk Allah, maka penghambaannya sudah terakreditasi, sudah diterima. Dia sudah terakreditasi sebagai seorang ibad. Maka disebutkan wallahu raufum bil ibad. Sebab banyak orang yang mengaku dirinya hamba Allah, tapi tidak diakui sebagai hamba Allah. Sedangkan ayat ini jelas mengatakan bahwa sesiapa yang mengalahkan dirinya untuk ridha Allah, dia akan diakreditasi. Dia sudah diterima sebagai hamba. Dan di samping itu, wallahu raufum bil ibad. Allah Maha sopan. Artinya, kalau Allah sopan pada hambanya, tidak mungkin akan dilalaikan. Tidak mungkin tidak disediakan keperluannya. Inilah hakikatnya. Dan ayat sesudahnya, ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara total. Keseluruhan kepribadian kita masuk dalam Islam. Seluruh diri kita dicelup di dalam celupan Islam. Baik fisiknya, sehari-harinya, maupun ruhiyahnya. Semuanya tercelup. Maka kesimpulannya adalah kita bisa menjadi orang yang kafah apabila kita telah mencapai atau mampu mengalahkan diri kita untuk Allah semata. Itu baru disebut kafah. Di samping itu, sebagai kelanjutan dari karakter ini adalah berpegang pada sunnah
yaitu dalam surat Ali Imran ayat 31, surat Al-Ahzab ayat 21, dan surat Al-Mumtahanah ayat 4. Ya. Lalu pertanyaannya yang paling penting, kurikulum Rasulullah di zaman awal-awal itu apa? Secara rinci kita dapat merunutnya atau mentrace-nya dari surah-surah yang datang secara berurutan. Dari surah-surah itu kita dapat melihat bahwa itulah kurikulum Rasulullah. Dituntun langsung oleh firman. Misalnya surat Al-Qalam. Surat ini turun yang kedua. Setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang terkenal itu, turun surat Al-Qalam. Anehnya, di dalam surat Al-Qalam ini disebut 10 kali kata Rob, tapi tidak pernah dikata ilah. Tuhan disebut sebagai Rob, bukan sebagai ilah di dalam surat ini. Kenapa? Karena Rob itu lebih mudah difahami. Ilah konsepsinya lebih complicated. Karena itu surah yang awal datang dia menghindari kata ilah. Belakangan baru surah yang ke-13 baru muncul kata ilah. Ya. Jadi kurikulumnya harus disampaikan secara sederhana. Lalu apa konten dari surat Al-Qalam? Yaitu ayat 1 sampai 7 menjelaskan jaminan Allah. Allah menjamin bahwa akhlak Nabi itu agung dan Nabi sehat jiwanya, bukan pasien penyakit jiwa. Dan karena itu apa yang dikatakannya adalah benar. Walaupun zahir ayat hanya menjamin keagungan akhlak dan kesehatan jiwa, ada pesan yang disertakan, kata-katanya dapat dipercaya. Serta satu bukti bahwa yang gila adalah mereka yang mendustakan Rasulullah. Logikanya begitu. Kalau orang tidak gila disebut gila, berarti siapa yang gila? Dan Allah tahu siapa yang mempunyai kapasitas untuk mendapat petunjuk atau tetap dalam kekafiran. Demikian ayat-ayat selanjutnya, kalau kita ikuti satu persatu sampai rinci, kita akan mendapati kurikulum yang indah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam mendidik generasi pertama dari umat Islam ini. Misalnya setelah surat Al-Qalam, surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil ini mewajibkan sholat malam sampai setahun lamanya. Diwajibkan sampai setahun, baru ayat ke-20 turun setahun kemudian, baru menasahkan. Dan sejak itu sholat malam jadi sunnah. Tetapi kita harus waspada. Sholat malam adalah kurikulum dari Allah Ta'ala kepada generasi pertama. Anda mau niru, ikutilah. Ya. Jadi banyak sekali kalau kita rinci surat Al-Muzammil, banyak sekali teknik-teknik yang disampaikan oleh Allah kepada umat Islam, bagaimana bersikap menghadapi pendusta, bagaimana mengatur hati, bagaimana berdebat, secara rinci diungkapkan. Jadi ringkasnya, kurikulum dalam dakwah Rasulullah ini adalah Al-Quran Al-Karim. Apakah dia akan kita jadikan kurikulum hidup kita? Terpulang kepada keinginan kita masing-masing. Demikianlah yang dapat saya sampaikan.
sehubungan dengan peringatan nuzulul Quran pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.